Taib, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibillahil alamin. Sayyidina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-akhyarin muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, aqulu lakum jami'an, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dengan rahmat taufik dan inayah Allah kita dapat kembali bertemu dalam blog kuliah masih sejarah pemikiran ekonomi Islam. Khususnya kali ini kita akan membahas salah seorang uh, pemikir ya terkemuka di dalam ulama di masa pertengahan Islam, yaitu Ibnu Khaldun ya. Mungkin nama ini sudah tidak asing kita dengar. Baik, saya akan bacakan eh, sekilas ya. Saya akan bacakan sekilas siapa sebenarnya dan latar belakang pendidikan baik tahun lahir dan wafat Ibnu Khaldun maupun karya-karyanya. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijrah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Jadi di sini kita tahu ya bahwa beliau masuk dalam kategori pemikir ekonomi Islam di abad pertengahan pasca klasik ya. Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, yang Yaman ya. Ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. Seperti halnya tradisi yang sedang berkembang di masa itu, Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka seperti Abu Abdullah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hasairi, kemudian Abul Abbas Ahmad ibnu Al-Qusar, kemudian Abu Abdullah Muhammad Al-Jiyani, dan Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Abili untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti tata bahasa Arab, hadis, fikih, teologi, logika, ilmu kalam, matematik, dan astronomi. Jadi di fase beliau itu cukup komprehensif ya. Artinya keahlian beliau itu banyak ya, tapi nanti kita akan tahu kemana arah pemikirannya setelah dia belajar ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi di atas. Sebagai anggota dari keluarga aristokrat, Ibnu Khaldun sudah ditakdirkan untuk menduduki jabatan tertinggi dalam administrasi negara dan mengambil bagian dalam hampir semua pertikaian politik di Afrika Utara. Namun karena pengaruh budaya Spanyol yang sempat melekat dalam kehidupan keluarga dan dirinya selama 1 abad, Ibnu Khaldun tidak pernah menjadi anggota penuh dari masyarakatnya dan tetap hanya menjadi pengamat luar dari dunianya. Nah, itu fakta ya. Ini saya kutip dari tulisan Dewan Mangkanim tentunya. Pada masa ini, dunia timur diperintah oleh seorang teknokrasi aristokratik internasional yang menumbuh suburkan seni dan sains. Bila ada orang yang termasuk anggota dari kelompok elit ini, baik karena keturunan atau pendidikan, mereka akan ditawari pangkat tinggi dan posisi teknis yang penting oleh para raja dan sultan yang menyewa jasanya. Seiring dengan revolusi-revolusi dan peperangan, gaji yang ditawarkan dan koneksi pribadi, mereka bepergian dari satu kota ke kota lain mengikuti seorang penakluk atau untuk melarikan diri dari penghukuman. Ya, Pak Sedia ini, Pak dunia Islam itu masih boleh dikatakan masih bukan masih ya sudah kacau ya berpecah belah karena ini eh, kalau kita lihat tahunnya ini masih di fase-fase ini ya, fase-fase
penaklukan-penaklukannya Turki Ottoman terutama ya. Nanti kita akan lihat mana arah karyanya itu dan bagaimana dia berbicara di politik zamannya. Tapi karena fokus kita di vlog ini hanyalah membahas tentang pemikiran ekonomi dari tokoh-tokoh ulama eh, baik klasik maupun pertengahan, maka saya akan fokus saja kepada apa namanya pemikiran ekonominya walaupun sedikit banyak menggambarkan ini masih bicara latar belakang ya. Ibnu Khaldun adalah anggota dari kelompok elit ini baik karena keturunan maupun pendidikan. Pada tahun 1392 Masehi ketika masih berusia 20 tahun ia sudah menjadi Master of the Seal dan memulai karir politik yang berlanjut hingga 1375 Masehi. Perjalanan hidupnya beragam, namun baik di dalam penjara atau di istana, dalam keadaan kaya atau miskin, menjadi pelarian atau menteri, ia selalu mengambil bagian dalam peristiwa-peristiwa politik di zamannya dan selalu tetap berhubungan dengan para ilmuwan lainnya dari kalangan Muslim, Kristen maupun Yahudi. Hal ini menandakan bahwa Ibnu Khaldun tidak pernah berhenti belajar. Dari tahun 1375 Masehi sampai 1378 Masehi, ia menjalani pensiunnya di Gal'ad Ibnu Salamah, sebuah puri di Provinsi Oran, dan mulai menulis sejarah dunia dengan Muqaddimah. Nah, ini karya yang terkenalnya. Muqaddimah sebagai volume pertamanya pada tahun 1378 Masehi. Karena ingin mencari bahan dari buku-buku di berbagai perpustakaan besar, Ibnu Khaldun mendapatkan izin dari pemerintah Habsid untuk kembali ke Tunisia. Di sana hingga tahun 1382 Masehi ketika berangkat ke Iskandariah, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Iskandariah ini Mesir ya. Sisa hidupnya dihabiskan di Kairo hingga ia wafat pada tanggal 17 Maret 1406 Masehi. Ya, begitulah sekilas gambaran biografi Ibnu Khaldun. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa karya-karya yang dihasilkan selama hidupnya. Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah Al-Ibar atau Sejarah Dunia. Karya ini terdiri dari tiga buah buku yang terbagi ke dalam 7 volume, yaitu Muqaddimah 1 volume, Al-Ibar 4 volume, dan At-Ta'rib di Ibnu Khaldun 2 volume. Secara garis besar, karya ini merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, Goth, dan semua bangsa yang dikenal masa itu. Seperti banyak penulis pada abad 14, Ibnu Khaldun mencampur pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, etis, ekonomis dalam tulis-tulisannya. Sekali-kali Suntai sajak menerangi tulisannya, namun demikian Ibnu Khaldun sungguhnya sangat teratur dan selalu mengikuti alur yang sangat logis. Jadi salah satu ciri ulama di setiap masa itu kadang dia tidak melompat-lompat ilmunya ya. Dia teratur pola pikirnya itu. Nah, itu menandakan bahwa mereka itu berpikir sistematis kecuali mereka dalam tekanan ya. Biasanya ulama yang hidup dalam tekanan penindasan sering masuk penjara itu dia sering melompat-lompat dan banyak karyanya juga dibakar atau di apa istilahnya dilarang terbit lah kalau sekarang itu disita dari peredaran dan sebagainya sehingga kita mungkin tidak dapat karya-karya secara komprehensif ya. Begitu juga Ibnu Khaldun ya. Tapi tapi ala kulli hal menurut catatan dalam buku Adiyor Mankadi ini salah satu ciri khasnya sangat teratur dan selalu mengikuti alur yang sangat logis. Dalam Muqaddimah yang merupakan volume pertama dari Al-Ibar, setelah menguji sejarah, Ibnu Khaldun berusaha untuk menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan sejarah terjadi ketika sang sejarawan mengabaikan lingkungan sekitar. Ia berusaha mencari pengaruh lingkungan fisik, non-fisik, sosial, institusional, dan ekonomis terhadap sejarah. Akibatnya, Muqaddimah utamanya adalah buku tentang sejarah. Namun demikian, Ibnu Khaldun menguraikan dengan panjang lebar teori produksi, teori nilai, teori distribusi, dan teori siklus-siklus yang semuanya bergabung menjadi teori ekonomi umum yang koheren, yang menjadi kerangka sejarahnya. Jadi Ibnu Khaldun itu di awal mukadimahnya menulis tentang sejarah ya. Ya itu saya bilang tadi, sejarawan itu ada yang idealis, ada yang menjadi jubirnya penguasa di zamannya, atau mereka menjadi orang yang lakukan apa namanya qawamah ya perlawanan zamannya ya kalau kita lihat sekarang kan orang yang anti Jokowi itu pasti nulisnya tentang
kejelekan Jokowi saja, pokoknya positifnya tidak ada lah gitu ya. Nah, kemudian begitu juga pecintanya itu, tidak ada negatifnya, Jokowi itu bagus semuanya gitu. Tapi bagi orang yang netral atau orang yang berusaha menggambarkan Jokowi apa adanya, pasti dia akan menceritakan Jokowi dari sisi positif negatif, juga lengkap ya bagaimana keadaan yang terjadi, siapa yang oposisi dan lain sebagainya. Sehingga ya tidak heran kalau itu berseliwerannya. Ya, sekarang saya kita ngalami kan bagaimana pemberitaan-pemberitaan terkait sosok pemimpin atau ya presiden lah. Jadi idealisme itu menentukan juga kualitas sejarahnya ya. Jadi makanya jangan pernah terkecoh dengan satu sumber ya melihat satu peristiwa sejarah. Nah, itu idealisme penulis juga sangat menentukannya. Baik, sekarang kita konsen ya masuk ke dalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Nah, di sini saya akan bacakan pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun ya. Nanti sebenarnya di slide ini hanya pengantar apa? Ya mind mapping lah, ringkasan. Tapi di sini saya akan bacakan lebih lengkap lah, coba. Eh, Pertama tentang teori produksi. Nanti subtemanya itu ada tabiat manusia dari produksi. Kemudian B, organisasi sosial dari produksi. Kemudian C, organisasi internasional dari produksi. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas tentang teori apa? Teori nilai uang dan harga ya. Subtema besar kedua, teori nilai uang dan harga. Nanti A, teori nilai, kemudian B, teori uang, C, teori harga. Ya, teori besar ketiga kita akan bahas tentang teori distribusi Ibnu Khaldun. A, pendapat tentang penggajian elemen-elemen tersebut. Nanti dia berbicara subtema gaji, laba, pajak. Kemudian subtema kedua eksistensi distribusi optimum, itu ada gaji, kemudian laba, pajak. Nah, eh, selanjutnya teori besar keempat tentang ekonomi beliau adalah teori siklus ya. Nanti bicara subtema siklus populasi, siklus keuangan publik, kemudian siklus keuangan publik. Di situ ada subtema pengeluaran pemerintah, kemudian perpajakan. Selanjutnya kita akan simpulkan secara general overview. Baik, mahasiswa yang saya hormati, saya muliakan, eh, kita mulai ya tentang teori beliau dalam pemikiran ekonomi tentang teori produksi. Ini subtema besar pertama. Nah, menurut Ibnu Khaldun, eh, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Saya ulangi, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Nah, untuk teori produksi ini, dia membagi ke dalam subtema tiga subtema ya. Pertama, tabiat manusia dari produksi. Pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi. Tujuannya adalah produksi. Manusia dapat didefinisikan dari segi produksi. Jadi ini kutipan langsung ya. Manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upayanya mencari penghidupan dan perhatiannya pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh sarana kehidupan. Pada sisi lainnya, faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia. Apa menurut Ibnu Khaldun? Laba produksi adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. Kemudian dalam tulisannya langsung juga dia menuliskan manusia mencapai produksi dengan tanpa upayanya sendiri, contohnya lewat perantara hujan yang menyuburkan ladang dan hal-hal lainnya. Namun demikian hal ini hanyalah pendukung saja. Upaya manusia sendiri harus dikombinasikan dengan hal-hal tersebut. Kemudian kutipan tulisan dia ketiga terkait dengan tabiat manusia dari produksi. Ibnu Khaldun mengatakan menuliskan tenaga manusia sangat penting untuk setiap akumulasi laba dan modal. Jika sumber produksi adalah kerja, sedemikian rupa seperti misalnya pekerjaan kerajinan tangan, hal ini jelas
Jika sumber pendapatan adalah hewan, tanaman, atau mineral, seperti kita lihat, tenaga manusia tetaplah penting. Tanpa tenaga manusia tidak ada hasil yang akan dicapai dan tidak akan ada hasil yang berguna. Jadi, kesimpulan besar dari subtema pertama dari pemikiran teori produksinya adalah karena itu manusia harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan produksi berasal dari tenaga manusia. Nah, baik. Jadi subtema dari teori produksi tema besarnya yang B adalah organisasi sosial dari produksi. Menurut Ibnu Khaldun, semua berasal dari Allah, namun tenaga manusia penting untuk penghidupan manusia. Namun demikian, manusia tidak dapat sendirian memproduksi cukup makanan untuk hidupnya. Jika ia ingin bertahan, ia harus mengorganisasikan tenaganya. Melalui modal atau melalui keterampilan, operasi produksi yang paling sederhana mensyaratkan kerjasama dari banyak orang dan latar belakang teknis dari keseluruhan peradaban. Nah, dalam tulisannya yang dikutip langsung di sini, tenaga manusia secara individu tidak cukup baginya untuk mendapatkan makanan yang ia perlukan dan tidak memberikan makanan sebanyak yang ia perlukan untuk hidup. Setiap makanan memerlukan sejumlah kegiatan dan setiap kegiatan memerlukan sejumlah peralatan dan keahlian. Organisasi sosial dari tenaga kerja ini harus dilakukan melalui spesialisasi yang lebih tinggi dari pekerja. Hanya melalui spesialisasi dan pengulangan operasi-operasi sederhanalah orang menjadi terampil dan dapat memproduksi barang dan jasa yang bermutu baik dengan kecepatan yang baik. Nah, kemudian tulisan kutipan langsung dari tulisan beliau di mukadimah. Setiap jenis keahlian tertentu membutuhkan orang yang bertugas atasnya dan terampil melakukannya. Semakin banyak ragam pembagian dari suatu keahlian, semakin banyak jumlah orang yang harus mempraktikkan keahlian itu. Kelompok tertentu yang mempraktikkan keahlian itu diwarnai olehnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya jenis-jenis profesi satu demi satu, para tukang menjadi berpengalaman dalam berbagai keahliannya dan terampil dalam pengetahuan tentangnya. Jangka waktu yang panjang dan pengulangan atau pengalaman yang mirip menambah kepada pembentukan keahlian tersebut dan menyebabkannya berakar dengan kuat. Penjelasan tulisan tersebut ya. Selain itu, melalui spesialisasi dan kerjasama sosial, upaya manusia menjadi berlipat ganda. Jadi tentu ya, produksi agregat yang dihasilkan oleh manusia yang bekerja secara bersama-sama adalah lebih besar dibandingkan dengan jumlah total produksi individu dari setiap orang yang bekerja sendiri-sendiri dan lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan mereka untuk dapat tetap bertahan hidup. Ada surplus yang tersisa yang dapat digunakan untuk diperdagangkan. Selanjutnya masih di subtema B, yang kedua dari tulisan langsung Ibnu Khaldun. Apa yang dicapai melalui kerjasama dari sekelompok manusia dapat memuaskan kebutuhan kelompok berkali-kali lebih besar daripada jumlah mereka. Tenaga gabungan menghasilkan lebih banyak daripada kebutuhan dan keperluan para pekerja. Saya ulangi, tenaga gabungan menghasilkan lebih banyak daripada kebutuhan dan keperluan para pekerja. Melalui kerjasama, kebutuhan sejumlah orang dapat dipuaskan berkali-kali lebih besar daripada jumlah mereka. Oleh karena itu, penjelasannya ya, Ibnu Khaldun menganjurkan sebuah organisasi sosial daripada produksi, eh, dalam bentuk suatu spesialisasi kerja. Hanya spesialisasi kerja yang memberikan produktivitas yang tinggi. Hal ini perlu apa? Hal ini perlu untuk penghasilan dari suatu penghidupan yang layak. Hanya pembagian kerja yang memungkinkan terjadinya satu surplus dan perdagangan antara para produsen. Baik, kita break sejenak. Baik, mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, saya harap Anda tetap semangat ya mendengar video ini. Eh, supaya Anda lebih paham, tentu Anda harus baca teks aslinya ya dari buku ini. Ini terbalik pasti tampilannya nih. Sejarah pada Indonesia Islam ini apa namanya terbitan ketiga ya,
terbitan ketiga tahun 2000. Dah lama sekali ini buku. Lumayan lah. Oh. Nah, ini cetakan keempat ya, Februari 2010. 2010. Berarti sudah eh, 15 tahun dari sekarang ya buku ini. Baik, saya melanjutkan kepada pemikiran ekonomi, satu teori produksi, subtema besarnya, kemudian subtema kecil tabiat manusia dari produksi, organisasi sosial dari produksi. Nah, kemudian C, organisasi internasional dari produksi. Ini tetaplah dari kutipan Ibnu Khaldun ya bukunya, bukan Ibah. Sebagaimana terdapat pembagian kerja di dalam negeri, terdapat pula pembagian kerja secara internasional. Pembagian kerja internasional ini tidak berdasarkan kepada sumber daya alam dari negeri-negeri tersebut, tetapi didasarkan kepada keterampilan penduduknya. Karena bagi Ibnu Khaldun, tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling penting. Nah, saya bacakan kutipan langsung dari tulisannya. Kota-kota tertentu memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh kota-kota lainnya. Karena itu, semakin banyak populasi yang aktif, semakin banyak produksinya. Selanjutnya, dalam hal jumlah kemakmuran dan aktivitas bisnisnya, kota-kota besar maupun kecil berbeda-beda sesuai dengan perbedaan ukuran peradabannya atau bahasa sekarang itu populasinya ya. Selanjutnya, surplus produk dalam jumlah besar masih tersisa setelah kebutuhan pokok penduduk dipenuhi. Atau dalam surplus ini mencukupi kebutuhan suatu populasi jauh di atas jumlah dan cakupan sebenarnya dan kembali lagi kepada penduduknya dalam bentuk laba yang dapat mereka akumulasikan. Kemakmuran dengan demikian meningkat. Pada pihak lain, semakin tinggi kemakmuran, semakin tinggi permintaan penduduk terhadap barang dan jasa. Ya tentulah ya. Ini relevan kalau sekarang ya. Kalau pendapatan masyarakat itu meningkat, otomatis dia akan ya banyak belanja ya. Kalau pendapatannya itu pas-pasan, harga barang meningkat, ya otomatis mereka menahan diri ya untuk membeli eh, barang-barang, baik itu barang kebutuhan pokok maupun apa namanya, kemudian sekundernya, eh, siniat. Kan kalau kita lihat pemikiran Al-Ghazali kan ada dururiyat, hajiyat, tahsiniyat. Ya hajiat itu kan pelengkap ya. Ya apalagi pendapatan pas-pasan, apalagi gaji tidak naik-naik ya tentulah. Ya rendah ya, daya beli masyarakat rendah ya otomatis barang menumpuk, tidak laku ya, pasar tidak bergerak atau tidak stagnasi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi PR pemerintah ya. Nah, seperti catat Ibnu Khaldun di masanya ini dia membuat teori memang terkait dengan lingkungan realitas yang ada di sekitarnya juga. Selanjutnya, tulisan kutipan dari tulisan beliau. Kemewahan lagi-lagi meningkat seiring dengan meningkatnya laba dan kebiasaan serta kebutuhan terhadap barang mewah meningkat. Keahlian diciptakan untuk mendapatkan produk-produk mewah. Nilai yang dihasilkan dari barang-barang mewah itu meningkat dan sebagai hasilnya laba lagi-lagi berlipat ganda. Keahlian dan tenaga kerja juga mahal di kota-kota dengan peradaban atau populasi yang berlimpah. Seiring dengan semakin mewahnya kehidupan penduduknya. Nah, kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa ini menyebabkan naiknya harga-harga barang dan jasa tersebut dan juga naiknya gaji yang dibayarkan kepada pekerja-pekerja terampil. Selanjutnya, masih dalam kutipan tulisan beliau di subtema ini. Keahlian dan tenaga kerja juga mahal di kota-kota dengan peradaban yang melimpah. Ada tiga alasan untuk hal ini. Pertama, terdapat banyak kebutuhan terhadap keahlian dan tenaga kerja karena kemewahan meliputi kota. Kedua, pekerja industrial memberikan nilai yang tinggi atas jasa dan pekerja mereka. Ketiga, besarnya jumlah orang yang memiliki uang untuk dihambur-hamburkan dan orang ini memiliki banyak kebutuhan. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menguraikan satu teori yang menunjukkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan menciptakan penawarannya sendiri yang pada gilirannya menciptakan permintaan yang bertambah. Selanjutnya, ia berusaha memperlihatkan proses perkembangan yang kumulatif yang disebabkan oleh infrastruktur intelektual suatu negara. Semakin berkembang suatu negara, semakin banyak modal intelektualnya dan organisasi infrastruktur intelektualnya. Orang-orang yang terampil ditarik oleh infrastruktur ini dan datang untuk hidup dalam negeri itu
karena itu meningkatkan modal dan infrastruktur intelektualnya. Bagi Ibnu Khaldun, karena faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil. Proses kumulatif ini pada kenyataannya merupakan satu teori ekonomi tentang pembangunan. Baik, saya lanjutkan masih subtema ini membacakan kutipan langsung tulisannya. Keahlian memerlukan guru. Keahlian menjadi sempurna hanya bila tersedia peradaban menetap yang sempurna dan luas. Keahlian akan berakar dengan kuat dalam suatu kota jika peradaban menetap sudah berakar dan dalam jangka waktu yang lama. Keahlian dapat menjadi lebih baik dan meningkat hanya jika banyak orang mintanya. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menguraikan sebuah teori ekonomi tentang pembangunan yang berdasarkan atas interaksi permintaan dan penawaran, serta lebih jauh tentang pemanfaatan dan membutuhkan modal manusia. Landasan pemikiran dari teori ini adalah pembagian internasional dan sosial yang berakibat pada satu proses kumulatif yang menjadikan negeri-negeri yang kaya semakin kaya dan menjadikan yang miskin lebih miskin lagi. Teori Ibnu Khaldun merupakan embrio suatu teori perdagangan internasional dengan analisis tentang syarat-syarat pertukaran antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin, tentang kecenderungan untuk mengekspor dan mengimpor, tentang pengaruh struktur ekonomi terhadap perkembangan, dan tentang pentingnya modal intelektual dalam proses pertumbuhan. Teori produksinya yang berdasarkan tenaga kerja manusia mengantarkan Ibnu Khaldun kepada teori tentang nilai, uang, dan harga. Sejumlah kepingannya dan bukan berat bagaimana yang digunakan dalam baik 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 baik. Ini saya terlewat ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada subtema besar kedua dalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, yaitu teori nilai, uang, dan harga. Saya ulangi, subtema besar kedua, teori nilai, uang, dan harga. Ini masih dalam membahas tulisan Ibnu Khaldun di dalam kitab Mukadimahnya ya. Baik, untuk subtema kedua, itu ada dua kajian subtema ya. Yang pertama tentang ada tiga ya, teori nilai, kemudian teori uang dan teori harga. Baik, apa tulisan Ibnu Khaldun saya akan bacakannya. Timbul pertanyaan, di manakah kekayaan suatu bangsa? Kemudian jawabannya berdasarkan tulisan Ibnu Khaldun, harus diketahui bahwa harta kekayaan seperti emas, perak, batu berharga, dan peralatan tidaklah berbeda dari logam-logam lainnya dan modal yang dihasilkan. Peradabanlah yang memunculkannya dengan bantuan tenaga manusia dan itulah yang membuatnya bertambah dan berkurang. Lanjut. Orang-orang awam menyangka bahwa kemakmuran orang-orang ini merupakan hasil dari jumlah kekayaan yang lebih banyak yang mereka miliki, atau merupakan hasil dari lebih banyaknya jumlah tambang emas dan perak di negeri mereka dibandingkan dengan negeri lainnya, atau karena fakta bahwa mereka mengambil emas dan perak dari bangsa-bangsa kuno untuk mereka sendiri. Tidaklah demikian adanya. Peradaban yang besar menghasilkan laba yang besar karena jumlah tenaga kerja yang banyak yang tersedia. Jumlah tenaga kerja inilah yang merupakan penyebab laba. Nah, jadi apa menurut Ibnu Khaldun itu dalam penjelasan Diwan Karim? Demikian pula kian bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca pembayaran yang sehat. Dan kita lihat bahwa kedua hal ini terkait satu sama lain. Neraca pembayaran yang sehat adalah konsekuensi alamiah dari tingkat produksi yang tinggi. Ya, subtema kedua yaitu teori uang menurut Ibnu Khaldun. Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Bagaimana tulisannya? Allah menciptakan dua batuan logam tersebut, emas dan perak, sebagai ukuran nilai semua akumulasi modal. Emas dan peraklah yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia. Karena itu, menurut Adi Muhammad Karim, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung jumlah kandungan emas dan perak tertentu. Percetakannya adalah sebuah kantor religius dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal.
Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah dimulai diterbitkan. Lalu Ibnu Khaldun menulis, kantor percetakan mengurusi dan memerhatikan koin-koin yang digunakan oleh umat muslim dalam transaksi komersil dan menjaga agar tidak terjadi kemungkinan pemalsuan atau kualitas yang rendah atau pemotongan. Jika jumlah kepingannya dan bukan berat logamnya yang digunakan dalam transaksi. Kemudian, standar logam bukanlah sesuatu yang ditetapkan dengan kaku, tapi tergantung pada penilaian bebas. Begitu penduduk dari sebuah bagian atau daerah telah memutuskan suatu standar, kemudian mereka akan mematuhinya. Lanjut. Kantornya, apa menurut Ibnu Khaldun? Adalah kantor religius dan berada di bawah kekhalifahan. Jadi, di Warman, oleh karena itu Ibnu Khaldun mendukung standar logam dan harga emas dan perak yang konstan. Artinya yang tidak berubah-ubah, ya, tidak boleh. Ukurannya berapa itu nilai ditentukan limpah berdasarkan kepercayaan trust. Kalau sekarang kita kenal dengan istilah, sekarang itu namanya regulasi ya, regulasi pemerintah. Kemudian kita masuk dalam subtema S. Sebelumnya kita akan bacakan lagi tulisannya terkait subtema B. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi pasar kecuali emas dan perak. Jadi uang logam bukan hanya ukuran nilai tapi dapat pula digunakan sebagai cadangan nilai. Jadi apa? Menurut Ibnu Khaldun, uang logam bukan hanya ukuran nilai tetapi dapat pula digunakan sebagai cadangan nilai. Baik, kita masuk ke subtema C, masih seputar subtema besar kedua, nilai teori nilai uang dan harga. Sekarang kita masuk subtema 3, teori harga. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter semua barang lainnya, terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang melimpah, harganya rendah. Ya, saya akan percepat ya, tidak membacakan kutipan langsung, tapi penjelasan dari Adi Wamarkain terkait tulisannya dalam tema-tema tertentu. Tadi kita bacakan subtema 3 dari teori nilai uang dan harga. Subtema kecilnya teori nilai, B teori uang, C teori harga. Sekarang kita masuk subtema besar ketiga yaitu teori tentang distribusi. Ya di blog saya ini nggak lengkap ya. Jadi anggaplah ini sebagai apa namanya, sebagai eh, peta besar saja ya tentang Ibnu Khaldun. Baik, teori distribusi. Menurut Ibnu Khaldun, harga suatu produk terdiri dari tiga unsur, gaji, laba, dan pajak. Gaji, laba, dan pajak. Setiap unsur ini merupakan imbal jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat. Gaji adalah imbal jasa bagi produsen. Laba adalah imbal jasa bagi pedagang, dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Karenanya Ibnu Khaldun membagi perekonomian ke dalam tiga sektor. Produksi, kemudian pertukaran, dan yang ketiga layanan masyarakat. Dia membagi perekonomian ke dalam tiga sektor, produksi, kemudian pertukaran, dan layanan masyarakat. Nah, masuk dalam subtema kecil pertama, yaitu A, pendapat tentang penggajian elemen tersebut. Harga imbal jasa dari setiap unsur ini dengan sendirinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Nah, yang apa namanya satu dari subtema kecil pendapat tentang penggajian elemen tersebut yaitu gaji ya. Apa menurut Ibnu Khaldun? Karena nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga-harga barang, harga barang-barang. Harga tenaga kerja adalah basis harga suatu barang. Namun, harga tenaga kerja itu sendiri ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Selanjutnya tentang laba. Laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Namun selisih ini bergantung pada hukum permintaan dan penawaran yang menentukan harga beli melalui gaji dan menentukan harga jual melalui pasar. Ibnu Khaldun mendefinisikan dua fungsi utama dari perdagangan yang merupakan terjemahan waktu dan tempat dari suatu produk.
Bagi Ibnu Khaldun, hakikat perdagangan adalah membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Yang subtema ketiga dari subtema besar teori distribusi, pajak, ya. Pajak untuk Ibnu Khaldun bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Karenanya jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk yang pada dirinya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar. Kemudian yang keempat, masih masih tentang pajak ya. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mengatakan, jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya. Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun membagi pendapatan nasional menjadi tiga kategori, gaji, laba, dan pajak. Gaji, laba, dan pajak. Dan masing-masing kategori ini memiliki tingkat optimum. Nanti Anda cari sendiri lah apa istilah optimum dalam ekonomi ya. Anda rujuk di Kamus Besar Ekonomi ya. Untuk SMA itu lengkap gitu. Istilah-istilah ekonomi itu. Sehingga Anda enggak bingung ya apa sih optimum, Pareto optimum nanti itu ya. Baik. Saya ulangi. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun membagi pendapatan nasional menjadi tiga kategori gaji, laba, dan pajak. Dengan masing-masing kategori ini memiliki tingkat optimum. Namun demikian tingkat optimum ini tidak dapat terjadi dalam jangka panjang dan siklus aktivitas ekonomi harus terjadi. Nah, kemudian subtema besar keempat dalam teori ekonomi Ibnu Khaldun yaitu tentang teori siklus ya. Mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan, bagi Ibnu Khaldun, produksi bergantung pada penawaran dan permintaan terhadap produk. Namun penawaran sendiri tergantung kepada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja. Demikian juga permintaan tergantung pada jumlah pembeli dan hasrat mereka untuk membeli. Produser adalah populasi aktif. Hasrat untuk memproduksi adalah hasil dari motif-motif psikologis dan finansial yang ditentukan oleh permintaan yang tinggi dan distribusi yang menguntungkan produser dan pedagang. Dan karenanya pajak yang rendah dan laba serta gaji yang tinggi, pembeli adalah penduduk dan negara. Daya beli ditentukan oleh pendapatan yang tinggi, yang berarti tingkat persediaan yang tinggi dan bagi negara jumlah pajak yang besar. Karenanya variabel penentu bagi produksi adalah populasi serta pendapatan dan belanja negara, keuangan publik. Namun menurut Ibnu Khaldun, populasi dan keuangan publik harus mentaati hukum yang tidak dapat ditawar-tawar dan selalu berfluktuasi. Nah, subtema kecil dari teori siklus yang pertama siklus populasi dari Gideon tadi itu. Produksi ditentukan oleh populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak produksinya. Demikian pula semakin besar populasi, semakin besar permintaannya terhadap pasar dan semakin besar produksinya. Namun populasi sendiri ditentukan oleh produksi. Semakin besar produksi, semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja di pasar. Hal ini menyebabkan semakin tinggi gajinya, semakin banyak pekerja yang berminat untuk masuk lapangan tersebut, dan semakin besar kenaikan populasinya. Akibatnya terdapat suatu proses kumulatif dari pertumbuhan populasi dan produksi. Pertumbuhan ekonomi menentukan pertumbuhan populasi dan sebaliknya. Proses kumulatif ini juga disebabkan karena faktor-faktor sosiologis dan psikologis. Para pekerja ingin hidup dalam lingkungan intelektual yang baik dan merupakan penduduk infrastruktur intelektual yang baik. Namun infrastruktur intelektual suatu kota sendiri ditentukan oleh jumlah tenaga kerja terampil dan pendapatannya. Akibatnya semakin kaya dan padat suatu kota, semakin baiklah infrastruktur intelektualnya, semakin banyak menarik dan menciptakan tenaga kerja terampil baru. Jadi menurut mekanisme ini ada proses kumulatif perkembangan dan ada pula proses kumulatif keterbelakangan. Kota-kota terkaya menarik lebih banyak produsen sehingga menjadikannya semakin kaya. Dan kota-kota termiskin melemahkan semangat produsennya dan menjadi lebih miskin karena mereka akhirnya berimigrasi. Namun demikian teori Ibnu Khaldun bersifat dinamis dan siklus harus terjadi. Menurutnya fluktuasi terjadi karena adanya sumbatan. Pada satu sisi ukuran suatu kota memiliki batas fisik
Bila penduduknya terlalu banyak, jalan-jalan menjadi terlalu sempit, pasokan air menjadi tak cukup, dan bangunannya menjadi usang. Tentunya dengan perencanaan kota yang baik, sumbatan fisik ini dapat dihindari untuk sementara waktu. Namun perencanaan yang baik memang dapat meningkatkan daya tampung maksimum populasi suatu kota, tetapi tidak dapat menekannya. Problem yang sama akan terjadi bila daya tampung maksimum yang baru sudah terlampaui. Di lain pihak, bertambahnya populasi memerlukan tambahan produksi agrikultur. Namun bertambahnya populasi suatu kota menyebabkan bertambahnya produksi manufaktur dan penurunan produksi agrikultur secara absolut maupun relatif. Jumlah petani menurun dibandingkan dengan jumlah penduduk. Demikian pula peningkatan tingkat kehidupan pekerja-pekerja kota menyebabkan naiknya harga barang-barang manufaktur. Karenanya laba menjadi jauh lebih tinggi pada sektor industri dibandingkan dengan sektor agrikultur, dan insentif bagi petani untuk berproduksi menjadi turun. Akhirnya penduduk suatu kota tidak dapat diberi makan jika jumlah mereka menjadi terlalu banyak. Akan timbul kelaparan dan wabah penyakit. Jadi terdapat siklus populasi di kota-kota. Populasi mengalami pertumbuhan dan dalam pertumbuhannya mengakibatkan peningkatan permintaan dan produksi yang pada akhirnya membawa imigran baru. Namun pertumbuhan ini terlalu besar dibandingkan kemungkinan daya dukung geografis dan produksi agrikultur kota tersebut. Dan populasi akan menurun secara alamiah. Siklus populasi ini menentukan siklus ekonomi karena populasi adalah faktor produksi yang terutama. Kemudian subtema kedua B yaitu siklus keuangan publik. Negara juga merupakan faktor produksi yang penting dengan pengeluarannya. Negara meningkatkan produksi dan dengan pajaknya negara membuat produksi menjadi lesu. Untuk subtema kecil B, siklus keuangan publik ada eh, apa namanya? Ada kajian juga ya, ada satu, dua. Nah, yang pertama pengeluaran pemerintah. Jadi siklus keuangan publik itu ada pengeluaran pemerintah, kemudian ada perpajakan. Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran keuangan publik sangatlah penting pada satu sisi. Sebagian dari pengeluaran ini penting bagi aktivitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disiapkan oleh negara, mustahil terjadi populasi yang besar. Tanpa ketertiban dan kestabilan politik, produsen tidak memiliki insentif untuk berproduksi. Mereka takut kehilangan tabungannya dan labanya karena kekacauan dan perang. Di sisi lain, pemerintah menjalankan fungsi terhadap sisi permintaan pasar. Dengan permintaannya, pemerintah memicu produksi. Jika pemerintah menghentikan belanjanya, krisis akan terjadi. Oleh karenanya, semakin banyak yang dibelanjakan oleh pemerintah, semakin baik akibatnya bagi perekonomian. Jadi, dalam teori Ibnu Khaldun itu sudah jelas ya, menarik dan relevan dalam konteks sekarang. Apa menurutnya? Semakin banyak yang dibelanjakan oleh pemerintah, semakin baik akibatnya bagi perekonomian. Ya kan bicara siklus tadi. Kemudian perpajakan. Namun demikian, pemerintah tidak dapat menciptakan uang. Uang diterbitkan oleh suatu kantor religius menggunakan standar logam. Akibatnya bila kantor ini menarik uang dari perekonomian, aktivitas ekonomi akan melesu. Uang berasal dari perekonomian dan harus kembali ke perekonomian. Uang yang dibelanjakan pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya hanya jika pemerintah menaikkan pajaknya. Tapi tekanan fiskal yang terlalu tinggi akan melemahkan semangat kerja orang. Akibatnya timbul siklus fiskal. Pemerintah mengumpulkan pajak yang kecil dan penduduk memiliki laba yang besar. Mereka tersemangati untuk bekerja. Namun kebutuhan pemerintah serta tekanan fiskal naik, laba produsen dan pedagang turun, dan mereka kehilangan hasrat untuk berproduksi. Produksi turun, tapi pemerintah tidak dapat menurunkan pengeluaran dan pajaknya. Akibatnya tekanan fiskal naik. Akhirnya pemerintah harus menasionalisasi perusahaan-perusahaan karena produsen tidak memiliki insentif laba untuk menjalankannya. Kemudian karena sumber daya finansialnya pemerintah menjadi dominan di pasar dan mematikan produsen-produsen lainnya yang tidak dapat bersaing dengannya. Laba turun, pendapatan pajak turun, dan pemerintah menjadi lebih miskin dan harus menasionalisasi lebih banyak perusahaan. Orang-orang produktif meninggalkan negeri dan peradaban runtuh. Jadi, bagi Ibnu Khaldun itu sendiri terhadap optimum fiskal, tapi juga mekanisme yang tidak dapat dibalik, yang memaksa pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak dan memungut lebih banyak pajak yang menimbulkan siklus produksi. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menguraikan sebuah teori dinamik yang berdasarkan hukum populasi dan hukum keuangan publik. Menurut hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, suatu negeri tidak dapat tidak harus melalui siklus-siklus perkembangan ekonomi dan depresi.
kesimpulan dari pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menemukan banyak pemikiran-pemikiran ekonomi yang mendasar beberapa abad sebelum kelahirannya secara resmi. Ia menemukan manfaat-manfaat dan perlunya pembagian kerja sebelum Smith dan prinsip nilai tenaga kerja sebelum Ricardo. Ia menguraikan teori populasi sebelum Malthus dan menandaskan peran negara dalam perekonomian sebelum Keynes. Ekonomi menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya terlalu banyak yang bisa disebut. Namun lebih dari sekadar itu semua, Ibnu Khaldun menggunakan konsep-konsep ini untuk membangun suatu sistem yang dinamis dan koheren. Dalam sistem ini, mekanisme ekonomi tidak membawa aktivitas ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang. Karena koherensi sistemnya, kritiknya dapat dilancarkan terhadap kebanyakan konsep-konsep ekonomi yang menggunakan ide yang sama tidak dapat diterapkan di sini. Haruskah kita merevisi begitu banyak sebutan-sebutan bapak-bapak penemu teori-teori ekonomi dalam sejarah pemikiran? Ibnu Khaldun diklaim sebagai pendahulu bagi banyak pemikir Eropa. Kebanyakan sosiolog, sejarawan, dan filsuf. Namun demikian, walaupun ide-idenya sudah dikenal di Eropa sejak abad 17 dan karya-karyanya sudah diterjemahkan sejak abad ke-19, kelihatannya para penerusnya tidak akrab dengan pemikiran ekonominya. Akibatnya, walaupun Ibnu Khaldun adalah pendahulu bagi banyak ekonom, ia merupakan satu kecelakaan sejarah dan tidak memiliki dampak atas evolusi pemikiran ekonomi. Ia sendiri tanpa pendahulu dan tanpa penerus, tanpa perangkat, tanpa konsep-konsep yang telah ada sebelumnya, ia menguraikan penjelasan ekonomi yang canggih tentang dunia. Oleh karena itu, namanya harus diperhitungkan di antara para perintis ilmu ekonomi. Demikianlah kajian singkat tentang pemikiran ekonomi Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Semoga ini ada manfaatnya dan dalam konteks sejarah pemikiran ekonomi Islam ini beliau adalah tokoh yang saya pilih ya salah satunya untuk saya jadikan bahan kajian bersama. Semoga Anda dapat meresumnya, membuat mind mappingnya eh, dan semoga dimudahkan dalam seluruh urusan-urusan Anda dan diberi kekuatan kesehatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad wa sallallahu ala Muhammad wa ali tayyibin tahirin wa sahbil akhyari muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.